dengan mereka yang harus melaksanakannya. Apalagi bila instrumen hukum dibuat tanpa konsen, persetujuan, kesukarelaan dari para pihak yang akan diatur. Ini bukan ruang hidup yang genuine bagi para ilmuwan yang egaliter dan bekerja dalam keterbukaan. Pertanyaan penting yang patut diajukan pada kesempatan berharga ini adalah bagaimana pendidikan kedokteran dan kesehatan, para ilmuwan dan praktisi kesehatan diposisikan oleh pemerintah melalui hukum dan kebijakan yang dirumuskan? Apakah otonomi universitas, kebebasan akademik, pengalaman, dan realitas para ilmuwan diperhitungkan dan diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan pemerintah itu, atau justru tidak? Apakah proses perumusan hukum dan kebijakan itu sudah melalui regulatory impact analysis yang dipersyaratkan dalam lawmaking process untuk memastikan keberterimaannya di kalangan para dokter dan profesi kesehatan? Apakah dampak dari instrumen hukum dan kebijakan itu bagi kelangsungan pendidikan kedokteran dan kesehatan bagi para dokter di universitas, rumah sakit pendidikan, dan kolegium, tiga entitas yang melekat dalam pendidikan kedokteran, atau tidak? Atau dampak yang merugikan atau bermasalah? Persoalan yang dihadapi dalam bidang kedokteran dan kesehatan ini akan dijawab dalam perspektif studi hukum interdisiplin atau socio-legal studies yang melihat hukum dalam konteks bersentuhan dengan persoalan politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sejarah. Para guru besar dan dosen yang saya hormati, eksistensi pendidikan kedokteran dalam sejarah Indonesia. Nilai moral tertinggi bagi seorang dokter dan profesi kesehatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya adalah menyelamatkan nyawa, menjaga kualitas hidup manusia secara bermartabat. Begitulah kontrak sosial yang diucapkan seorang dokter dalam pelantikannya, Sumpah Hippocrates, yang menjadi pegangan sepanjang karir dalam hidupnya, dimanapun dia berada, dan menghubungkannya dengan dokter di seluruh dunia. Karena berurusan dengan nyawa manusia, seorang dokter dan profesi kesehatan dituntut menguasai ilmu, keterampilan, dan menjaga integritasnya. Hal yang tidak kalah penting dari perspektif kebangsaan. Sebenarnya, mereka juga sedang menjalankan mandat sejarah dan merawat memori kolektif bangsanya yang dimulai 175 tahun yang lalu sejak berdirinya Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1854. Sekolah ini kemudian berkembang, mengalami perubahan sejalan dengan perubahan politik kolonial sampai menuju masa kemerdekaan. Kemudian sejarah mencatat keberadaan School of Leiding van Indische Artsen atau STOVIAT 1901, Netherlands Indische Artsen School (NIAS) tahun 1913, Geneeskundige Hogeschool 1927, IKA Dai Gabu 1943 masa Jepang, dan Perguruan Tinggi Kedokteran 1945 serta Noorduniversiteit van Indonesia 1947. Lembaga inilah yang menjadi cikal bakal bagi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada, sampai akhirnya lahir berbagai jurusan atau fakultas bidang ilmu kesehatan lain seperti kesehatan masyarakat, keperawatan, dan farmasi. Penggunaan kata dokter Jawa, Indische Artsen atau dokter Bumi Putra, menunjukkan bahwa dokter Indonesia dan pendidikannya memang tumbuh dari hari bawaan rakyat. Sejarah pendidikan kedokteran adalah bagian dari sejarah bangsa ini. Indonesia memang diperjuangkan, dimerdekakan, dan dijaga oleh kaum intelektual, para pendiri bangsa. Dalam hal ini, para dokter memainkan peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia.
Tidak sedikit para dokter menjadi pahlawan nasional. Setidaknya kita mengenal Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan banyak lagi saya tuliskan di sini. Sepanjang sejarah ilmu kedokteran dan kesehatan yang sudah menjadi memori kolektif ini, menghidupi segenap aktivitas memproduksi ilmu pengetahuan di fakultas-fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan beserta laboratorium dan perpustakaannya. Memori kolektif juga menjadi spirit bagi lahirnya praktik-praktik baik atau best practices di rumah sakit dalam menyelamatkan nyawa, memperpanjang umur, dan memperbaiki kualitas hidup manusia. Seorang dokter yang meneruskan kepakarannya dalam program spesialis akan disertifikasi oleh kolegium, yaitu sekumpulan ahli dalam setiap disiplin kesehatan yang mengaku keilmuannya dan mengesahkan eligibilitas atau standar kemampuan keilmuan seorang dokter dan dalam menjalankan tugas fungsinya berdiri secara independen dan otonom. Siapakah yang memastikan terjadinya pengembangan ilmu dan penemuan teori baru dan praktek baik dalam bidang kesehatan secara independen dan otonom, sekaligus memelihara memori kolektifnya dan terus-menerus menggaungkan nilai moral tertinggi untuk membekali seorang dokter dan profesi sepanjang hidup karirnya?